warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Informatika Terpadu Bandung, Bapak Dr. Haji Dede Sobandi. Yang kami hormati Ibu Hajah Danita Yuliana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidik SMK Informatika Terpadu Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari yang cerah ceria ini kita diberikan kesempatan sehat jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu. dan semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk pada umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, saya selaku moderator pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mengajar, jam-jam mengajar, di acara diseminasi yang positif di satuan pendidikan. Seperti yang diketahui Bapak Ibu rekan kita, Bapak Angga itu sekarang lagi pendidikan guru penggerak, yang mana pada kesempatan hari ini Pak Angga itu akan sharing tentang ilmu yang sudah didapatkannya. Maka izinkanlah saya memberikan rundown atau urutan hal yang akan disampaikan oleh Pak Angga pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama itu nanti Pak Angga akan menyampaikan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, bagaimana caranya menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar dalam belajar mengajar, mungkin ya Pak? Iya. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti kita diberikan ruang untuk saling berdiskusi mengenai hal-hal yang kita tidak paham atau apa yang harus kita lakukan dari sharing ilmu yang telah diberikan Pak Angga nantinya. Untuk lebih mengefektifkan waktu, acara yang pertama yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMK Informatika Terpadu Bandung kepada Bapak Dr. Andes Haji Dede. Waktu tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak yang dulu supaya kita terbaru Bandung dari jenjang kelas 10, 11 dan 12 serta yang saya banggakan ini adalah Pak Angga yang sebentar lagi tinggal gelar CGP bukan kawan tapi GP maka guru penggerak. Kepada Ibu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Pak Angga ini diseminasi penerapan budaya positif, mudah-mudahan kita bisa baik dari kepala sekolah, pribadi bapak dan ibu guru, serta Pak Angga sendiri yang bisa menerapkan dan memberikan suri tauladan bagi bapak dan ibu guru. Saya bisa berdoa saja semoga Pak Angga bisa menyelesaikan selama tahap atau selama 6 bulan ya Pak Angga. Ya betul. Berakhir nanti di Desember, mudah-mudahan Pak Angga sukses. Amin. Dan bermanfaat ilmunya. Amin. Kita bersangkutan nanti minta berbagi kepada Pak Angga. Dan nanti pada hari ini juga kita akan melihat bagaimana tentang guru penggerak itu di dalamnya sehingga penerapan budaya positif perasaan sejak kita yang lakukan positif, tapi di mana yang lebih baiknya penerapan menurut langkah dan temuan di dalam kegiatan
PGP ini. Bapak dan Ibu, mungkin ini ada guru penggerak itu kita baru satu orang yang Pak dari jumlah sekian orang, memang tidak semua Bapak ya Ibu, kecuali yang siap dan siap pasti akan melaksanakan atau mengikuti PGP. Mungkin Bapak dan Ibu di awalnya ada yang pernah ikut tapi tidak selesai, tidak tamat, akhirnya terbengkalai dan itulah mungkin kita tidak sekolahnya Pak Angga atau ini. Mudah-mudahan besok lusa sudah Pak Angga yang ini manfaatnya banyak kepada ini, termasuk awal sertifikasi Pak Angga Pabil sertifikasi itu hanya tinggal berapa jam lagi. Iya, tinggal UP aja. Jadi tidak ada, tinggal langsung ujian. Iya, tinggal UP. Mungkin ya. UP. UP. UP ini saja, jadi tidak perlu ada kegiatan pasca Ustaz Amal kemarin sampai istilahnya apalah di mana gitu. Karena Pak Asep itu mulai Pak Asep tadi, tapi kalau sudah jadi guru ya itu dengan kita. Dan kedepannya kalau ada apa-apa itu sama. Jadi Pak akan dipilih dari PNS atau dari kata itu bisa lebih lagi. Jadi awal mulanya dari segi depan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan dan kemudahan akan membuatkan soal kita. Kita bukan senang tapi merasa tenang. Ya. Kalau orang tidak tenang memang ada mengalir. Nah jadi maka Pak Angga nanti dengan Bapak dan Guru kita berbagi. Mudah-mudahan kita terlaksanakan kesidang keluarga ini. Dan Angga sukses selalu dan bermanfaat bagi kehidupan Pak Angga kita untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita sertai kita terpadukan itu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Haji Dede Sobandi yang telah memberikan sambutannya. Untuk berikutnya ini sambutan dari Ibu Hajah Tanita Yuliana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Haji Dede, alhamdulillah dari sekolah kita akhirnya ada yang lolos untuk mengikuti guru penggerak. Ya, dan mudah-mudahan itu menjadi menjadi lebih positif lagi untuk SMK Informatika Terpadu Bandung bisa lebih maju lagi, bisa memberikan positif gitu ya untuk sekolah SMK Informatika Terpadu Bandung. Dan mudah-mudahan dari kegiatan hari ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Tanita yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja mungkin kepada bintang utama kita pada kesempatan ini, yakni kita akan mendengarkan secara jelas dan detail mengenai pengibasan penerapan budaya positif untuk SMK Informatika Terpadu Bandung. Kepada Bapak Angga Triana Eskom, waktu dan tempat saya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak Haji Dede Sobandi selaku Kepala Sekolah SMK Informatika Terpadu Bandung, Ibu Haji Ranita selaku Wakase Kurikulum, dan Ibu Sinta telah membantu sebagai moderator. Ibu dan Bapak, sekarang saya diberi kesempatan untuk melakukan aksi nyata terkait diseminasi atau pengimbasan dari penerapan budaya positif di satuan pendidikan, khususnya di SMK Informatika Terpadu Bandung. Ibu dan Bapak, sebelum
mulai, ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Dan yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ibu dan Bapak, pertanyaan pertama sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Menurut Ibu dan Bapak, apa sih hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran? Hayo, Budila silakan Budila. Budila, menurut Budila tuh apa sih, bagaimana menciptakan suasana yang positif bagi pembelajaran yang berpihak kepada murid? Supaya tuh. Menurut saya, menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ini adalah kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa lebih aktif, sehingga di sini dia bisa bersifat positif karena anak menjadi lebih kritis. Karena dia dalam pembelajaran sudah bukan lagi kita yang mengajarkan, tapi anak dia sudah punya kreativitas sendiri untuk menghubungkan dirinya dengan materi pembelajaran. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dila atas jawabannya, luar biasa sekali. Jadi dengan suasana yang positif ini, jadi si anak tuh lebih bebas, lebih enak untuk melakukan pembelajarannya. Karena sesuai dengan kurikulum yang kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu bukan lagi teacher center, tapi sudah menjadi student center atau keberpihakan kepada murid. Lalu Ibu dan Bapak, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan diterapkan? Mungkin lebih cocok ke Firman yang sebagai bersama anak-anak. Terima kasih Pak. Menurut saya penerapan disiplin saat ini di sekolah kita, terutama di SMA Informatika Terpadu Bandung, alhamdulillah sudah diterapkan. Tetapi masih banyak kekurangan di mana dalam menerapkan disiplin kepada siswa-siswi itu memang kita memerlukan waktu yang panjang sekaligus mungkin para siswa itu terlebih apabila terutamanya siswa yang kelas 10, mereka masih perlu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Tapi lebihnya alhamdulillah di sekolah kita soal kedisiplinan itu sudah diterapkan dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Firman, luar biasa sekali. Pak Firman sangat kompeten karena beliau berhubungan langsung dengan siswa sekaligus sebagai staf kesiswaannya Pak. Oke, Ibu dan Bapak, budaya positif sendiri di sekolah itu terdiri dari beberapa bagian. Seperti tadi sudah disinggung bahwa ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif di sekolah, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Untuk mendukung itu semua, Ibu dan Bapak, berdasarkan adalah nilai kebajikan universal. Ada beberapa institusi yang menaungi untuk kebijakan ini. Yang pertama, kita sudah mengetahuinya, kita juga sudah melaksanakannya. Ada profil pelajar Pancasila, ada IBO, ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, ada petunjuk seumur hidup dan hidup, ada the 7 essential virtues, the Virtues Project. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar.
di mana pembelajaran dengan paradigma baru, terutama di kurikulum Merdeka, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan murid, berdasarkan minat dan bakat murid. Sehingga dengan perubahan paradigma seperti ini, itu bakalan sesuai dengan filosofi atau makna pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan berpihak kepada murid. Seringkali di kita terjadi miskonsepsi teori kontrol. Kita sebagai guru itu ada ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kita dapat memaksakan, kita dapat mengatur seperti apa, bahwa sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Justru dengan perkembangan zaman seperti sekarang, kritik atau membuat rasa bersalah bahkan cenderung mengguncang. Anak cenderung malah jadi minder ketika apalagi kita melakukan misalkan penegurannya itu di tempat umum. Kita membuat rasa bersalahnya dengan diketahui oleh orang lain. Itu cenderung anak itu justru makin minder. Yang ketiga ada ilusi penguatan positif, itu efektif dan bermanfaat. Ibu dan Bapak, bahwasanya ternyata pemberian reward atau pemberian sebuah penghargaan itu tidak selamanya efektif. Bahkan mungkin anak cenderung lebih ketergantungan, bahkan cenderung membuat sifat iri dari teman-temannya yang lain. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru itu jauh lebih dewasa tentunya daripada anak-anak kita, daripada murid-murid kita, dan kita memaksakan kehendak kita. Nah, maka dari sana kita coba berubah dari respon, stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana yang awalnya realitas kebutuhan kita sama, kita menjadi kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak perlu mencoba untuk mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Dan yang selanjutnya itu perilaku buruk dilihat sesuatu. Dengan teori kontrol, kita bisa melihat bahwa orang lain atau murid-murid berperilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Dan yang stimulus respon, orang lain dapat mengontrol saya. Sebenarnya kalau berdasarkan teori kontrol, hanya saya atau hanya kita, hanya orang tersebut yang bisa mengontrol diri. Jadi nggak ada unsur ekstrinsik atau unsur dari luar yang mampu mengontrol diri. Stimulus respon yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita meyakini itu sampai saat ini. Ketika ketika kita membujuk anak, ternyata anak itu tidak bubuai, tidak menuruti apa yang kita inginkan. Misalkan contoh, anak kita bujuk untuk membuat tugas. Ternyata anak itu tidak mengerjakan tugas-tugas kita. Kita berperilaku baik dengan kita membujuk, sehingga akhirnya terjadilah pemaksaan dalam bentuk hukuman. Padahal sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai bentuk kolaborasi atau mungkin dalam bentuk konsekuensi dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi karena balik lagi keberpihakan kepada murid, anak diberikan untuk harus memilih seperti apa, bagaimana gaya belajar mereka. Kita harus memenuhi itu. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kita harus mengurangi itu dengan merubahnya mode berpikir dengan menang-menang, win-win solution. Anak berhasil, kita pun berhasil.
Untuk mendukung itu semua, maka harus adanya disiplin positif di sekolah kita. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Untuk menjadikan murid kita mengikuti kita, untuk menjadikan murid pengikut, maka seseorang harus paham dulu mengapa alasan mereka mengikuti kita. Jadi kita harus memberikan pemahaman dulu terhadap murid-murid kita, sehingga muncullah sebuah motivasi yang terbangun dari motivasi dirinya, motivasi yang muncul dari diri sendiri, bukan atas dasar paksaan atau motivasi dari luar. Kayak tadi, pemberian penghargaan itu merupakan sebuah motivasi intrinsik, ekstrinsik yang berasal dari luar. Sebagai pendidik, tentu tujuan kita adalah peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya tujuan sekolah pasti gitu ya, ingin anak-anaknya sukses, ingin anak-anaknya disiplin, ingin anak-anaknya memiliki kreativitas, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, nilai kebajikan tersebut berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kebinekaan, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sedangkan menurut IBO atau Primary Years Program itu ada 12. Ada 12. Pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri dan komitmen. Sedangkan menurut 9 pilar karakter Indonesia atau Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai dasar nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak, ketika anak melakukan suatu hal, pasti ada di antaranya kebutuhan dasar mereka sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Karena kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ibu, artinya Ibu dan Bapak, mungkin ketika anak berperilaku yang menurut kita menyimpang, ada kebutuhan dasarnya dari anak-anak tersebut belum terpenuhi. Ada 5 dasar kebutuhan manusia menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Yang pertama ada penguasaan, kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir ada bertahan hidup. Survive, betul, ada survive. Ibu dan Bapak, sebelum lanjut nih, saya punya permainan yang sepertinya untuk mengasah konsentrasi. Permainannya simpel. Ketika saya mengatakan judul permainannya itu adalah hari kebalikan. Hari kebalikan. Jadi ketika cacing, stigmanya pasti pendek kan? Tapi karena ini hari kebalikan, maka cacing berubah menjadi panjang. Dan ular itu panjang. Karena ini hari kebalikan, maka ular pendek. Jadi nanti kebalikan. Ketika saya bilang cacing, maka Ibu dan Bapak jawab panjang. Ya panjang. Cacing itu panjang, ular itu pendek. Oke. Udah pada bisa. Gimana kalau sekarang kita coba tambah dengan gerakan? Kalau panjang pakai cacing.
Ya. Oke, siapa? Siap? Siap Ibu Bapak sudah siap? Oh mau berdiri Bu Nini? Silakan. Ibu Bapak berdiri, Ibu Bapak berdiri. Biar lebih meriah. Baik Ibu dan Bapak. Cacing? Mantap. Ih, benar. Cacing? Ular? Cacing? Cacing? Panjang. Panjang. Bener. Cacing? Cacing? Ular? Mantap. Ih, yang pada kasih tepuk tangan. Kita lanjut Ibu. Menurut Dr. William Glasser, dalam 5 kebutuhan dasar manusia pada penguasaan itu bentuk penguasaannya itu adalah rasa diakui, didengarkan, diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Kasih sayang dan rasa diterima, terhubung dengan orang lain, menerima murid sesuai dengan kodratnya, kesenangan, pembelajaran di kelas yang tentu saja menyenangkan, kebebasan, di mana kita diberikan kebebasan untuk siswa kita memilih keinginannya seperti apa. Dan yang terakhir, bertahan hidup atau survive adalah rasa aman atau kebutuhan biologisnya, makan dan minum. Ibu dan Bapak, penguasaan atau rasa diakui dan didengarkan pasti ada saja anak yang mungkin kita tidak sadar ketika anak menanyakan sesuatu kita abaikan. Ketika anak ada, kalau nggak salah tahun kemarin, kelas 12 5 tahun kemarin, ada satu orang siswi itu selalu sendirian. Kelas 12 5 itu kalau nggak salah Nina itu anak selalu sendirian. Dia jarang banget ikut kumpul dengan orang lain. Kalaupun diberikan tugas kelompok, juga selalu sendirian. Setelah belajar ini, saya jadi tahu, oh mungkin rasa diterima dan rasa kasih sayang dianya di kelas belum terpenuhi. Sehingga dia belum terhubung dengan orang lain. Kita semua, termasuk saya, waktu itu abai karena belum tahu tentang ini. Oh ternyata waktu itu ada anak didik saya yang sekarang di kelasnya tuh selalu sendirian. Dengan seperti ini, saya jadi tahu anak tuh, oh ternyata seperti itu. Mungkin ada contoh yang lain. Ada anak, contohnya yang kemarin masih sama, Ruli nih. Ruli, mungkin luar biasa, kita tahu Ruli seperti apa. Dengan seperti itu saya berpikir, oh mungkin ada dasar kebebasannya yang dia tidak bisa penuhi. Ada yang dasar kebebasan yang dia dalam dirinya itu tidak terpenuhi, sehingga dia ya udah seenaknya dia aja, termasuk taufik. Itu seperti itu. Belajar seperti ini saya jadi mengetahui, oh ternyata anak tuh ada yang gitu. Mungkin contoh lainnya ini Ibu dan Bapak. Ada contoh seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha memenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Menurut Ibu dan Bapak, berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar mana yang berusaha untuk Dinda penuhi? Kesenangan. Kita cek. Yes, betul Ibu, kesenangan. Karena tadi Dinda itu
ada mengatakan ibunya kan nggak seru jadinya. Artinya kesenangan dalam dirinya itu belum terpenuhi. Sehingga si Dinda itu menggerutu, nangis. Anak 3 SD kan mungkin pembelajarannya butuh menyenangkan. Beda, mungkin kesenangan di anak-anak SMA atau SMK itu seperti apa. Ibu dan bapak guru, kita semua yang lebih tahu bagaimana proses kesenangan dari peserta didik kita. Nah, Ibu, hal yang tadi 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu pasti ada yang memotivasinya. Menurut Diana Goldstein ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi atas intrinsik, atas dasar diri sendiri. Mengacu pada ini, berdasarkan Diana Goldstein, saya memiliki pertanyaan seperti ini, Ibu, Bapak. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru datang yang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda ketika kita apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Dan pertanyaan yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Mulai dari ini, di sekolah kita, contohnya aja, saya pribadi, saya sering datang terlambat ke sekolah. Saya sering, jujur aja, saya sering tidak masuknya ke sekolah, bahkan sampai murid-murid itu protes, Pak Angga cara masuk. Pak Angga jarang masuk, tara masih tugas dan lain sebagainya. Tapi saya merasa ya tidak ada teguran dari kepala sekolah. Meskipun saya juga sadar bahwa itu adalah suatu hal yang salah. Meskipun saya pasti memiliki alasan. Saya tidak ke kelas karena mungkin sedang mengerjakan program apa yang tuntutannya harus segera diselesaikan. Nah, Ibu Bapak, pertanyaannya, apabila Ibu dan Bapak kepala sekolah kita itu nggak pernah negur, kita semua tahu ya, Pak Haji KS itu nggak pernah negur. Ada anak kesiangan, ada guru kesiangan, beliau tidak pernah menegur. Mungkin Ibu Sinta yang rajin tiap pagi jarang memberikan reward atau pujian atau penghargaan. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu akan datang tepat waktu? Ibu, Bu Sinta, jawabannya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab tentang yang kasus kesiangan guru atau siswa, namun ketika yang kesiangan tidak diberikan punishment atau hukuman, atau misalkan yang rajin sebelum waktunya bel masuk tidak diberikan reward juga gitu Bapak. Kebetulan kemarin saya ada di titik dimana lagi mengupgrade diri gitu ya, dengan cara baca-baca dari sifat yang harus dimiliki oleh guru di hal manajerial itu. Nomor 1 itu integritas. Integritas itu adalah kita sebagai seorang guru harus memiliki sikap integritas, yang mana artinya kita harus menjunjung norma-norma atau nilai-nilai yang ada di sekolah gitu, yang berasal dari diri sendiri, ketaatan kita, kepatuhan kita pada norma-norma tersebut. Kalau misalkan kita sudah membawa diri kita setiap hari untuk sadar diri tanpa satu tujuan ingin reward gitu, intinya ikhlas, konsisten, itu akan menjadi pembiasaan tanpa ujung-ujungnya kita ingin ada pengakuan dari pihak lain
itu tergantung. Kalau misalkan kita niatnya ingin sebuah reward atau pujian, kita tidak akan bertahan lama dengan kebiasaan itu karena kita akan capek. Kok kenapa yang selama ini saya lakukan positif kok nggak ada rewardnya, gini-gini aja. Tapi kalau misalkan kita melakukannya memang dengan ikhlas, sudah menjadi kebiasaan mau orang dilihat mau tidak, dan pada akhirnya juga akan terlihat itu, tapi ujung-ujungnya tidak ada reward, ya tidak apa-apa karena kita sudah menerapkan disiplin positif pada diri kita. Kalau misalkan ujung-ujungnya orang lain termotivasi atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah membawa diri kita pada integritas, menerapkan norma-norma atau nilai-nilai yang seharusnya kita implementasikan sebagai seorang guru di bidang manajerial. Itu, Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Haji Renita mau menambahkan? Ibu, terkait apa sih? Tidak adanya peraturan mengharuskan guru datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang mengajar murid-muridnya? Mungkin untuk Ya, tadi untuk Bu Sinta ya, disiplin itu tadi ya kata Bapak ya, apa karena pengaruh dari luar atau dari dalam? Yang pertama itu adalah sebetulnya dari diri sendiri dulu gitu. Karena udah nggak ada aturannya, tapi yang sudah disiplin tanpa ada aturan, kita sudah tahu tugas kita, pasti akan ya. Tetapi balik lagi bahwa aturan harus ada. Bagaimana caranya? Jadi balik lagi ya, kita mau mendisiplinkan anak, tapi kita disiplin. Ketika saya mau tegas sama anak, saya sendiri juga gitu. Jadi gitu, ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu dari dalam dulu. Kalau dari dalam dari diri kita, pengalaman kemarin gitu ya, saya pengen disiplin masuk kelas. Cerita saya yang manis ada tuh Bu? masuk gitu. Saya berusaha ngajar tepat waktu gitu ya. Walaupun ada tugas gitu. Dan akhirnya kemarin saya tetap masuk ke sekolah. Saya menjalankan tugas sebagai yang kurikulum. Ya, gitu. Dan ternyata dengan masuk kelas sesuai dengan jadwal, dan ternyata masih belum bisa menjalankan yang kurikulum gitu ya, lambat seperti itu ya, berusaha untuk masuk ke kelas gitu. Dan akhirnya ketika pas hari H itu saya 1 hari itu tidak masuk ke kelas gitu. Apakah sebetulnya gagal? Seharusnya tidak gitu. Jadi kita kadang merasa bahwa 24 jam itu kurang. Sebetulnya tidak gitu. Sebetulnya 24 jam itu kita bisa gitu. Yang jadi permasalahan mau atau tidak. Karena sebetulnya di 24 jam itu masih banyak waktu yang sebetulnya luang gitu. Yang harusnya kita bisa menyelesaikan itu dengan waktu. Jadi sebetulnya sih menurut saya disiplin itu balik lagi ke diri kita gitu. Kita mau berubah sikap kita, karakter kita gitu, karena semua bisa kok gitu. Mungkin itu. Ya. Luar biasa sekali ternyata curahan hati dari Ibu Wakasek Kurikulum. Beliau dengan beban sebagai kurikulum
beliau tetap mencoba masuk ke kelas, memenuhi tugas beliau sebagai guru, meskipun akhirnya tugas kurikulumnya yang terbengkalai. Dan akhirnya ibu waktu nanda tangankan kalewat ibu itu luar biasa sekali. Seorang ibu kurikulum tetap menyempatkan waktunya untuk masuk ke kelas. Ibu dan bapak, ibu Wakasek kurikulum saja punya integritas sebesar itu untuk masuk ke kelas, untuk menyambut anak didik kita, untuk menyambut peserta didik kita. Maka sudah sewajarnya kita sebagai guru, khususnya saya, ya ibu, khususnya saya itu untuk lebih rajin lagi menyambut anak-anak peserta didik kita. Mungkin mulai dari sini, mulai dari disiplin positif yang Ibu Sinta utarakan, yang Ibu Haji Ranita utarakan, sama-sama yang intinya budaya positif itu harus muncul dari dalam diri sendiri dulu. Artinya harus ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Saya di sini bukan untuk mengajari, tapi saya ingin sama-sama bareng-bareng untuk menjadi agen perubahan. Yang awalnya saya sering kesiangan, mungkin mulai dari besok saya akan rajin untuk hadir sebelum jam 7.10. Nah, ayo sama-sama ibu dan bapak kita sama-sama hadir untuk disiplin, untuk hadir tepat waktu. 7.10 itu bukan berarti harus hadir di sekolah, tapi 7.10 itu udah mulai jam pertama. Jadi maka dari itu ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng, kita berubah sama-sama untuk menjadi lebih baik. Nah, ibu, mungkin sekarang untuk pertanyaan kedua itu ada berdasarkan jenis motivasi tadi yang anak kita rasakan, mungkin karena motivasinya itu sebagai ini. Yang pertama, kebanyakan dari anak-anak kita masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kita masih takut kalau misalkan dia kesiangan, takut ini, takut apa, takut dihukum, takut apapun. Yang saya rasakan seperti itu. Namun pada konsep disiplin itu terdapat dua. Yang pertama, ada konsep dengan identitas gagal. Konsep disiplin identitas gagal ini termasuk ada hukuman dan penghargaan. Ibu dan bapak, ternyata penghargaan itu termasuk identitas gagal. Kalau hukuman sudah jelas, hukuman itu terkadang menyakitkan, membuat murid tidak nyaman, membuat murid cenderung memaksa kepada diri. Akhirnya membuat murid itu merasa rendah diri. Adapun penghargaan, meskipun bentuk penghargaan itu sebuah hal yang positif, tapi akhirnya murid itu menjadi ketergantungan. Murid itu jadi ingin terus-menerus. Seperti tadi yang Ibu Sinta bilang, apabila ada penghargaan untuk guru teladan, semua guru akan melaksanakan berusaha untuk menjadi teladan. Tapi akhir-akhirnya jadi ketergantungan atau mungkin jadi malah lelah diri sendiri, jadi capek. Udah budaya positif, udah rajin, udah teladan, kok nggak dapat. Mungkin seperti itu. Dan ini tidak efektif, bahkan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ada unsur keterpaksaan. Bahkan untuk penghargaan sendiri, ini cenderung mematikan kreativitas anak. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah kita harus mendorong murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan kodrat alam peserta didik itu pasti berbeda-beda dan kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Namun ibu dan bapak, ada konsep disiplin dengan yang namanya identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang awalnya hukuman, kita beralih dengan yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini bisa penguatan tapi dalam bentuknya jangka pendek. Dan kita harus melakukan monitoring secara berkelanjutan. Harus selalu menstimulus murid seperti apa, bagaimana murid mematuhi peraturan dan tidak merenungi kesalahan.
Jadi murid itu ketika kesalahan, bagaimana cara dia menyikapi kesalahan tersebut. Konsep disiplin dengan identitas sukses lainnya itu ada restitusi. Kalau restitusi itu ciri-cirinya bertanggung jawab, fokusnya pada pemecahan masalah, menghormati dirinya dan orang lain, menggunakan kontrol yang ada ibu dan bapak, serta murid memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ibu dan bapak untuk konsep restitusi itu menurut Diana Gosen pada tahun 2004 mengatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Dengan adanya restitusi muncul kesadaran intrinsik dari murid sehingga murid itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan, sadar dia ingin memperbaiki kesalahan sehingga terciptalah sebuah pribadi yang baru, pribadi yang memiliki karakter yang lebih kuat. Ibu dan bapak, konsep restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Unsur pemecahan masalahnya bukan dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi sendiri itu fokus kepada karakter muridnya seperti apa, lalu hal yang harus dilakukan itu seperti apa, dan restitusi itu fokus pada solusi. Jika ada anak kesiangan, bagaimana solusi dari kita? Kita ambil contoh seperti ini dari perbedaan konsep antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa yang sering datang terlambat, termasuk kita gitu ya, dan sering kita bahwa ketika 7.10 masih banyak motor berseliweran datang. Nah, bentuk hukuman ketika siswa datang terlambat itu guru hukuman hormat, misalnya hormat bendera selama 10 menit di lapangan, atau mungkin guru marah dan menghardik murid karena udah keseringan anak tersebut kesiangan atau terlambat, kita sampai marah-marah nih, sampai menghardik murid. Adapun yang konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi. Ketika datang terlambat, maka ia pun diberi kesempatan untuk pulang lebih lambat. Kalau misalkan nih di pelajaran olahraga, di pelajaran Pak Jihad, ada anak datang terlambat waktu jam pertama pelajaran olahraga. Pak Jihad memberikan konsekuensi anak tersebut untuk push up dulu. Itu bukan hukuman karena pelajarannya adalah olahraga, sedangkan push up itu termasuk ke dalam salah satu pemanasan, warming up ya Pak Jihad. Jadi itu salah satu bentuk konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Contoh konsekuensi yang kedua, guru tegas dan menghormati peraturan. Jadi tetap itu berpacu pada peraturan, bagaimana guru memberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan. Dan yang ketiga, konsep yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya sehingga munculnya kesadaran kesalahan tersebut ada pada muridnya, ada diri sendiri, yang bahkan dirinya sendiri yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Kita mah sebagai guru hanya memberikan layanan pada seperti apa nih penanganan seperti apa. Ibu dan bapak itu adalah perbedaan konsep dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya memiliki konsep teori hukuman dan konsekuensi. Apabila seperti ini nih, ada soal seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut ibu dan bapak ini termasuk konsekuensi atau hukuman ya? Hukuman. Oke, kita coba cek. Betul. Ada lagi ibu dan bapak. Ada konsep teori dan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Anak tuh udah coret-coret meja, ibu dan bapak menyuruhnya untuk membersihkan coretan tersebut. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mantap, luar biasa sekali ibu dan bapak. Selanjutnya ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker
apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek. Betul. Ibu dan Bapak, ini adalah termasuk ke dalam hukuman. Nah, yang selanjutnya Ibu, untuk kita mengetahui posisi kontrol kita, posisi sebagai guru itu ada di mana? Ada di penghukumkah? Ada pembuat rasa bersalah? Ada di teman, pemantau, atau manajer? Kelimanya seperti ini. Ada sebuah kasus, siswa tidak memakai sepatu sesuai peraturan sekolah. Peraturan di sekolah kita adalah sepatu warna hitam. Namun ada saja anak yang memakai sepatu warna putih. Contoh untuk posisi kontrol hukum. Kita langsung memarahi murid tersebut dengan patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Atau mungkin membuat rasa bersalah. Karena udah keseringan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu, sehingga muncul rasa bersalah, tidak enak sama ibu dan bapaknya, tidak enak sama gurunya, mengecewakannya. Adapun itu sebagai posisi kontrol teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kalau sama teman tuh ya udah kayak sama rekan aja. Tidak naon, nggak apa-apa, kamu salah nggak apa-apa. Tapi ayo tertib. Yang keempat ada pemantau. Kita memantau murid-murid kita. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau pemantau, kesadaran dalam kesalahannya dan konsekuensinya muncul dari siswanya, muncul dari diri siswanya. Kita dengan bertanya seperti itu, siswa mungkin bakalan menjawab, ya Pak, saya salah, saya besok mungkin tidak akan memakai sepatu warna putih lagi. Dan posisi kontrol yang kelima itu ada manajer. Kalau manajer itu kita bertanya dulu kesalahannya apa. Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau posisi manajer kita tidak menghargai, kita tidak mengatakan bahwa murid itu langsung salah, langsung melanggar ini, melanggar itu enggak. Tapi kita tahu, tanya dulu ke anaknya dibikin sadar dulu nih kesalahannya apa. Nah, dengan 5 posisi kontrol guru ini kita dapat mengetahui, karena saya pribadi jujur saya masih berada di penghukum, kadang sesekali sebagai teman, karena mungkin udah terlalu akrab sama muridnya, ini udah sebagai teman. Dan dengan adanya ini saya juga berusaha untuk menjadi seorang manajer. Dengan manajer, kita tidak ada lagi untuk menghukum, tidak ada lagi marah-marah kepada siswa, tapi kita memberikan unsur yang siswa tersebut sadarnya dari diri sendiri. Nah, untuk mewujudkan itu, maka ada sebuah konsep yang namanya segitiga restitusi. Segi restitusi ini, tahapannya itu ada yang pertama, sebagai dasarnya dulu itu adalah menstabilkan identitas. Kita tahu anak itu salah, kita coba stabilkan identitasnya. Setelah itu kita validasi tindakan dari yang salah dari muridnya, lalu kita tanyakan keyakinan yang murid yakini itu seperti apa. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, sesi yang pertama itu menstabilkan identitas atau stabilis di identity. Itu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, dan anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka kita sebagai guru harus bisa atau mampu nih sama-sama belajar untuk menstabilkan identitasnya. Dan yang kedua, ketika identitasnya sudah diperbaiki, kita coba validasi tindakan anak yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari anak melakukan tindakan tersebut, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk membuat tersebut. Kalau tadi contohnya ada Diana di gurunya itu tidak boleh bersenandung, sehingga
unsur kebutuhan dasarnya, kesenangannya itu tidak terpenuhi. Bagaimana cara guru tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar di anak? Dan sesi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan atau belief. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, nilai-nilai yang dia percaya itu ada di nilai-nilai kebajikan yang tadi sebelumnya. Ada berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada berdasarkan IBO, ada berdasarkan Indonesian Heritage. Jadi nilai-nilai seperti apa yang nanti kita tanyakan kepada murid-murid kita yang mungkin melakukan kesalahan. Sehingga agar menghindari kesalahan tersebut, Ibu dan Bapak, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Kenapa sih Ibu dan Bapak harus keyakinan kelas? Peraturan kelas saja. Contoh, saya punya pertanyaan seperti ini. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Untuk keselamatan atau menyelamatkan diri. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini khusus waktu COVID kemarin. Alasannya pasti karena kesehatan atau mungkin keselamatan juga. Nah, keyakinan itu memiliki dasar kebajikan universal yang tidak berpihak kepada suatu agama, tidak berpihak ke suatu bahasa, dan bahkan tidak berpihak ke suatu agama bangsa. Jadi dengan keyakinan itu yang bersifatnya universal, tidak ada memihak kemanapun. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal yang tadi. Kalau contoh dari ketuhanan yang dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, inovatif, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Lalu dibuatkan dalam bentuk kalimat yang positif. Contoh, kalau misalkan di kelas kita, terutama di kelas saya, itu tidak boleh memakai sandal atau tidak boleh memakai sepatu ke ruangan kelas. Itu termasuk kalimat negatif. Kita rubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya, sandal dan sepatu dibuka. Atau misalkan, tidak boleh berbicara kotor. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, menjadi berbicara dengan sopan, berbicara dengan baik. Lalu bentuknya dalam keyakinan kelas tadi sedikit saja biar diingat. Jadi tidak perlu panjang-panjang seperti apa agar sama-sama diingat. Mungkin contohnya nih dari Pak Ahmad yang kesiangan dihukum, ada konsekuensinya. Yang kesiangan ada konsekuensinya. Itu cukup pendek dan harus juga diterapkan di kelas. Alhamdulillah Pak Ahmad contohnya nih ada konsekuensi yang kesiangan udah diterapkan di kelas sehingga kelas saya pun ikutan Pak Ahmadnya kabita ku Pak Ahmad. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita memfasilitasi, anak menyetujui, ikut bersama, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena percuma saja Ibu dan Bapak ya, kalau misalkan kita sudah bikin keyakinan kelas di awal, tapi ternyata tidak ada penerapannya, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi dengan keyakinan kelas ini kita sama-sama bersedia untuk laksanakan, meninjau kembali. Dan Ibu Bapak dalam perumusan keyakinan kelas itu adalah sebuah pendalaman keyakinan kelas, di mana di sini ada guru tugasnya apa dan guru bukan tugasnya apa. Termasuk murid tugasnya apa dan murid bukan tugasnya apa. Kalau ini murid ya Bu, tipe copy paste tadi tinggal deh ya teh. Di sini ada guru tugasnya untuk mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap sesama murid.
Adapun tugasnya murid itu adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa, tugas kembali. Sebagai murid tentunya tugasnya adalah belajar. Kalau dalam belajar pasti ada tugas-tugas. Namun guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, Ibu dan Bapak, guru itu bahkan sekarang di sini disebutkan bukan untuk memaksa kamu untuk belajar. Maka tugas kita bagaimana kalau anak itu yang tidak ingin belajar. Yang kedua, merapikan barang-barang murid, bukan merapikan barang murid. Yang selanjutnya, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis untuk murid. Itu bukan tugas kita. Dan murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid itu mengeluh, karena tugas siswa tentu saja untuk belajar. Murid tugasnya bukan untuk merusak barang pribadi atau orang lain. Melakukan tugas guru itu bukan murid. Jadi apabila misalkan ada anak nih, kita suruh bahwa perlengkapan kita buat mengajar, sebenarnya itu bukan tugasnya guru, tapi sebagai anak mungkin biar berbakti kepada guru-gurunya. Jadi mungkin seperti itu ya Ibu dan Bapak. Dan yang terakhir adalah memutuskan untuk teman. Jadi kayak ya di sini istilahnya mah kayak musuhan. Jadi memutuskan untuk babaturan yang saya tak. Nah, itu bukan tugasnya untuk murid. Bahkan kita sebenarnya tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah, bagaimana alurnya sehingga muncul dalam sebuah keyakinan kelas, dalam pendalaman keyakinan kelas, bagaimana kita sebagai guru, bagaimana sebagai kita guru, posisi kontrol kita sebagai guru itu harus seperti apa. Tidak lagi ada sebagai penghukum, tidak lagi membuat murid menjadi sebuah identitas gagal, tapi kita coba merubah untuk menjadikan murid kita identitas sukses. Sama-sama merubah paradigma yang tadinya terhadap murid itu kita menghukum, kita rubah menjadi murid itu jadi konsekuensi. Agar ada anak tuh jadi anak tuh tahu bahwa dia melakukan kesalahan, konsekuensinya apa kalau murid kesalahan, atau mungkin kita belajar menjadi manajer. Nah, seperti itu aja Ibu dan Bapak untuk pemaparan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak telah menyempatkan di sela-sela jam Bapak Ibu mengajar. Dikembalikan kepada Ibu Sinta sebagai moderator. Boleh. Bapak Ibu, itu dia tadi pemaparan yang begitu dalam, detail, menyeluruh begitu ya, yang sampai kalau misalkan kita tahunya ilmunya cuma sedikit. Tadi saya pribadi memperhatikan dari awal sampai akhir, itu ternyata banyak yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi istilahnya itu juga udah salah begitu ya Pak. Apalagi misalkan implementasinya kepada murid gitu. Kayak misalkan murid kesiangan kita hukum dengan cara membersihkan toilet. Nah, setelah mendengar pemaparan tadi, mungkin hal-hal kecil yang kita implementasikan itu kurang tepat di sekolah, kita bisa diskusikan lagi nanti sesuai dengan sebagaimana seharusnya tadi. Gitu. Bapak Ibu silakan kita buka sesi tanya jawab untuk sambil berdiskusi. Barangkali ada hal yang mau diutarakan yang hubungannya dengan realita SMK kita, boleh kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Boleh, sambil. Ibu. Pak Azhar, Pak Ahmad, Pak Ujian, silakan Pak Firman, Pak Kadir. Boleh? Ini pertanyaannya buat Kepangan atau buat kita semua? Boleh, buat kita semua, Pak. Boleh kita diskusikan. Kita diskusikan sama-sama, kita nyari solusi sama-sama demi perubahan untuk SMK Informatika Terpadu Bandung, Bapak.
Baik, terima kasih atas waktunya dan ucapannya. Saya mau sedikit berdiskusi ya. Adalah beberapa kasus dari siswa itu, dalam tanda kutip kita tahu bahwa siswa adalah individu yang unik. Mereka memiliki karakter yang beragam dan berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang super aktif, yang mungkin istilahnya ya nakal gitu Pak. Tapi dalam beberapa kasus siswa yang super aktif itu seringkali pernah saya ajak ngobrol dengan 4 kakak. Biasanya siswa-siswa yang nakal itu mereka memiliki background keluarga broken home gitu. Sehingga mungkin mereka tidak atau kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, terbiasa dengan kebebasan, sehingga saat di sekolah ya mereka seperti itu. Menurut ibu bapak guru yang ada di sini, apa yang harus kita lakukan kepada siswa kita apabila ada kasus yang seperti itu? Ada siswa yang di rumahnya kurang kasih sayang sehingga mereka meluangkan kebebasannya itu di sekolah. Terima kasih. Boleh Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi? Boleh saya, Pak? Boleh Ibu, silakan. Nih seru sekali kita diskusi. Nih ini gimana Ibu sebagai Ibu BK? Terima kasih untuk kesempatannya lagi. Bapak Ibu, ini saya sedikit ya. Saya anak tunggal dari orang tua yang tertakdir broken home juga ya Pak, gitu. Beban saya sebetulnya dari kecil sangat berat bagaimana menerima keputusan orang tua. Namun saya yakin seiring berjalannya waktu berjalan begitu, itu akan sembuh sendirinya dengan waktu. Namun prosesnya memang tidak semudah saya berbicara pada saat ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami dulu sebetulnya anak yang broken home itu nggak semuanya gagal kok gitu. Kalau misalnya saya bercermin pada diri saya sendiri, kalau saya tidak mampu survive bertahan hidup, saya akan menjadi orang yang gagal. Mungkin saya pada hari ini tidak akan menjadi guru yang memotivasi anak untuk belajar gitu. Nah itu balik lagi, misalkan anak itu karakternya menjadi nakal, menjadi baik, itu sebetulnya ada pada diri anak tersebut mau membawa takdir itu menjadi dia nakal atau gimana caranya supaya saya tetap baik gitu. Jadi tergantung anaknya membawa situasi itu kemana. Nah, tanggapan kita sebagai seorang guru yang saya rasakan memang sebagai seorang anak broken home itu hanya perlu tapi kasusnya beda-beda ya Pak. Ada yang misalkan anak yang kasusnya broken home sangat tidak diperhatikan oleh orang tuanya, jadi orang tuanya berkeluarga masing-masing, anaknya dianggap gitu. Tapi ada orang tua yang sudah berkeluarga dengan pasangan barunya namun tetap memperhatikan anak. Nah untuk anak yang kasusnya ketika orang tuanya berkeluarga lalu kurang diperhatikan, itu memang peran guru sangat luar biasa. Harus memotivasi gimana caranya si anak tersebut semangat untuk belajar menyelesaikan pendidikannya gitu. Balik lagi sebagai seorang guru, kita ternyata faktanya tidak hanya memberikan materi kelas, namun harus ada pendekatan secara personal kepada anak. Dan ini tugasnya adalah wali kelas lagi gitu. Karena guru mata pelajaran itu peran sebagai wali kelas itu berbeda dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran mungkin hanya berkewajiban untuk menyampaikan pelajaran. Kalau wali kelas itu kan adalah wakil atau ibunya di sekolah. Nah, berarti kita harus punya waktu sebagai wali kelas untuk membangun kedekatan personal dengan anak.
Bahkan saya pribadi pun saya tersadar anak lulus menjadi alumni, mungkin saya nggak tahu masing-masing alamat anak itu gimana dan keadaan di rumahnya itu seperti apa. Nah itu pelajaran juga bagi saya sebagai wali kelas, gimana caranya supaya tahun ini saya lebih dekat dengan anak dan mengenali anak yang satu dengan yang lainnya gitu. Ini tanggung jawab kita bersama. Itu bagaimana kurang lebih. Jadi intinya sih kalau anak korban broken home itu intinya satu anak tersebut mau membawa dirinya buruk atau baik. Tidak semua anak korban broken home itu berakhir sangat tragis dan sangat mengenaskan. Tidak seperti itu. Itu ya, mangga boleh mau ditambahkan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi jawaban dari Bu Firna ya. Saya sebagai bimbingan PPBK, beberapa siswa saya sudah berkonsultasi, ada yang seperti itu, dan biasanya mereka itu kurang perhatian dari rumah, sehingga mencari-cari perhatian dari orang-orang sekitarnya dengan cara yang salah. Tetapi saya ngobrol, kemudian memberikan nasihat-nasihat dengan secara lembut, anak itu menjadi berubahnya menjadi alhamdulillah menjadi lebih baik ya, dari tutur kata, sikap, dan perlakuan. Jadi mungkin kalau ada anak-anak yang seperti itu, dilawannya tidak usah dengan cara yang keras lagi, karena batu yang keras dengan batu yang keras lagi akan hancur. Beda dengan kalau misalnya batu yang keras kalau bahasa Sunda mah dikecilkan kecil nanti akan menjadi batu yang indah seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak kita tuh sangat luar biasa. Betul sekali ibu dan bapak, bahwasanya mungkin saya berbeda dengan Bu Sinta, keluarga masih lengkap alhamdulillah. Namun ada hal yang saya pelajari, bahwasanya benar kata Bu Sinta, yang pertama itu karena yang mereka kurang itu adalah kasih sayangnya. Tabung kasih sayang mereka itu kurang didapatkan. Maka tugas kita sebagai seorang guru untuk mengisi tabung rasa kasih sayang mereka di sekolah. Dan ternyata luar biasa sekali ibu BPPK kita. Dia mengajar berbicara dengan lembut yang akhirnya terdapat perubahan yang sangat signifikan, mulai dari tutur katanya, mulai dari Nah, mungkin itu adalah tugas kita bersama, mulai kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dulu, menjadi pribadi yang disiplin dulu, sehingga kita pun ketika ada anak yang seperti itu, kita mampu untuk menghandlenya seperti apa. Bagaimana cara mengisi tabung rasa kasih sayang yang kosong, bagaimana untuk hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, kita coba untuk memenuhinya. Mungkin seperti itu. Pak Firman, ada lagi? Yang lain apa? Dengan hal yang lain, Bu Haji mungkin barangkali tanggapan yang tadi, tanggapan Ibu yang tadi, contoh kasus misalkan. Ya. Kalau yang saya rasakan ya, tadi saya mungkin kurang mensosialisasikan aturan yang ada di SMA ya. Mungkin bisa juga hubungannya dengan literasi gitu ya. Bagaimana orang anak tuh tahu misalkan dua kali itu ya sabda waktu saya ngomongnya, jadi anak tuh bakal ingat gitu, oh ternyata saya harus seperti ini. Di rumah juga ya, kalau misalkan saya kalau ke anak itu kalau belajar
matematika khususnya gitu ya. Sok tah rumus di kamar teh. Dia kena tembok gitu. Gitu ya. Enggak Bu, jadi kalau misalkan itu sakilas oke mereka baca gitu. Lalu tiap hari tanpa harus mereka berusaha untuk kepalkan, karena tiap hari ningali, tiap hari kelewatan, itu bakal nempel gitu. Bakal nempel gitu. Jadi tempelan rumus gitu ya. Tapi maksudnya karena apa? Bisa karena biasa gitu ya. Bisa karena terbiasa. Karena terbiasa gitu. Iya. Nah, mungkin itu gitu. Kita tidak tahu, maksud saya gitu ya, aturan teh aya sabaraha hiji sih SMK teh naon wae gitu. Kan kita mungkin hanya tahunya masuk jam 7.10, keluar jam 14.45. Iya, kan? iya. Tapi ada apa saja lagi di situ gitu. Itu kemungkinan bukan hanya saya saja mungkin yang tidak tahu gitu. Nah, itu mungkin untuk mensosialisasikannya gitu. Ya, karena ya termasuk kita lah ya, kita. Warga sekolah gitu ya, bagaimana caranya itu bisa tersosialisasi oleh semua warga sekolah gitu. Jadi bukan hanya siswa saja gitu, termasuk saya juga gitu. Ada apa saja yang harus ada aturan yang harus saya patuhi di sekolah. Mungkin itu kira-kira mungkin pertanyaannya kira-kira sosialisasinya seperti apa? Itu apa? Hanya saya saja yang sama begini. tersosialisasikan. Jadi ini memang cara mensosialisasikan Peraturan sekolah ya. Iya. Iya, caranya. Oke, resep dah ya. Mungkin sedikitnya tidak semuanya bisa menjawab pertanyaan Bu Hadi, tapi ini setidaknya yang saya alami seperti kepada siswa tadi menyinggung soal hukuman. Sebetulnya ketika diksi hukum itu kalau saya pribadi kepada Pak, nah sana buku panjang saya beri di syariat ulah panjang padahal mengganggu karena pelajaran. Pak, nah sana baju kudu diasupkan padahal mengganggu karena pelajaran. Kan kita jawab juga kalau tidak dipersiapkan sebelumnya kita akan ambigu. Hanya karena padahal kalau saya ke anak-anak kita diberitahu dulu kalian itu sebagai manusia apalagi Indonesia kita itu adalah makhluk yang berhukum. Di sekolah kita menerapkan hukum seperti ini. Maka di luar sekolah pun kita itu akan diterapi hukum. Salah satu di sekolah itu ya menyadarkan siswa bahwa kita itu dimanapun itu akan diterapi hukum. Dan itu berlaku bukan hanya secara bernegara saja, secara beragama pun kita sama seperti itu. Ada ada kelakuan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Betul. Nah, yang saya terapkan itu seperti di kelas, meskipun seperti tadi kata Bu Hadi, saya pun awam peraturan itu benar itu yang mau diterapkan di sekolah teh. Tapi setidaknya daripada kita tidak diterapkan di semua, ya minimal di keluarga kita dulu, minimal di kelas kita dulu. Ini bukan dalam konteks kita menghukumi anak, tapi dalam konteks supaya anak itu sadar bahwa kita itu sebagai ada konsekuensinya pasti. Dan semakin berjalan, mungkin pertama mereka itu serasa terpisah. Berat. Tapi yang saya alami anak-anak dia sadar sendiri. Oh, ya konsekuensinya abi kudu kieu. Ya mau tidak mau, dan itu pun seperti yang selalu dikatakan seperti si Ujangnya ini si Ujang. Itu kan sering banget. Sering pisan, Pak. Sering pisan. Tapi dia merasa bangga ketika abi mantu aja nama. Oh, abi mantunya banyak. Oh, keringan. Ada kebanggaan tersendiri ketika dia berhasil merubah dari hal yang sebetulnya dia tahu bahwa hal itu jelek, tapi setidaknya dia makanya
dia pun bisa mengapresiasi diri sendiri dengan hal seperti itu. Dan kita saya bukan menghakimi anak-anak, tapi sadarkan tadi, anak-anak sadar bahwa ketika kamu berhenti ngasih kecilnya, wayangnya konsekuensinya seperti itu. Dan semua anak-anak itu seperti dengan hal seperti itu, dan tidak ada kecemburuan sosial kepada yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Dan begini, sebetulnya tadi kata Bu Haji benar ya, ketika kita tempel sama matematika itu pasti tersirat. Seperti sebelumnya Pak Haji Dede itu menyuruh kepada saya buat Asmaul Husna, ditempel di setiap itu, supaya si anak ketika ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya. Begitupun hukuman peraturan di sekolah. Sebetulnya guru itu simbol. Setiap anak itu pasti bakal nyentuh. Awas lagi banyak, meskipun kenyarek kabarnya masukkan, tapi setidaknya andaikan kalau si anak itu tahu bahwa guru-guru lain pun akan menegur ketika si anak itu melanggar peraturan sekolah, pasti setiap melihat guru siapapun pasti dan berenang tiap hari panggil gurunya pasti dijawab si baju. Mungkin seperti itu. Jadi simbolnya itu nggak perlu harus ditempel peraturan-peraturan, tapi justru guru, kita sebagai guru itu salah satu simbol peraturan tersebut. Ya kita. Jadi seperti tadi manajer, posisinya manajer. Jadi si anak itu terasa terpantau oleh kita. Jangankan anak, kita juga sebagai guru kadang-kala betul Pak KS tadi kan. Saya dari kadang-kalanya ini abi itu kalau ada guru nanti gini, ya guru nas saja seperti itu, apalagi kepada siswa. Dan menambahkan lagi tadi kata Pak Angga, Haji KS itu nggak ada teguran ke guru, nggak ada. Sebetulnya teguran itu ada beberapa halnya. Ada yang berupa verbal, berupa tindakan, ada berupa ucapan. Kadang-kala yang saya tangkap, Pak Haji KS itu kalau tegur guru itu langsung ke tindakan. Beliau masuk langsung ke kelas. Itu teh kalau kita hanya berpikir punya wah itu kacau ya. Tapi kadang-kadang song itu kalau masuk mengais wah kacau ya. Ngomong ke kelasnya liranya wah kacau ya, berapa pasti kalah. Jadi kadang-kadang caranya itu berbeda-beda, termasuk KDKS caranya seperti itu. Begitupun ketika beliau menegur itu nggak langsung ke orangnya. Asal apa ya kan? Kadang-kadang saya merasa tidak punya salah naon, wah susah dia, padahal secara tidak langsung itu teh kebatur. Padahal ngimbas karo lain gitu, anu katangkap abi gitu. Nah, bukan berarti Pak Haji KS itu nggak ada teguran sama sekali, justru caranya itu unik, menurut saya itu unik. Cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujang, silakan Bujang, barangkali mau menanggapi Pak Fadil. Pak Fadil, Bu Dinan, Bu Neneng, Bu Dela. Oke. Nah ternyata perihal disiplin, ya ibu bapak itu sangat luar biasa. Kita nggak bisa menuntut murid harus disiplin, tapi ternyata diri kitanya sendiri itu belum disiplin. Maka dari itu seperti yang dikatakan Pak Amar, simbolnya udah kita aja dulu. Kita dulu sebagai guru menjadi simbol dari kedisiplinan itu sendiri. Mungkin dicukupkan atas diskusi hari ini, diskusi yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat menarik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah, karena kita sama-sama proses belajar di sini, sama-sama untuk menjadi agen perubahan di SMK Informatika Terpadu Bandung. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bapak Ibu, diskusi kita hari ini sangat luar biasa ya. Kita sharing tentang contoh kasus yang terjadi, betul-betul terjadi di lingkungan SMK Informatika Terpadu Bandung. Saya berharap
saya pribadi berharap dari pertemuan kita hari ini untuk sharing ilmunya ke depannya, di kemudian hari, esok hari kita bisa langsung mengimplementasikannya kepada murid-murid kita demi kebaikan, kemajuan, serta perkembangan kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya di tengah kesibukan luar biasa. Kita diskusi hampir 2 jam penuh dengan materi yang sangat luar biasa padat dan sharingnya yang luar biasa, saling menanggapi, sharing ilmu juga. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah belajar amin. Oke, thank you Ibu, terima kasih banyak. Ibu dan Bapak mangga silakan menikmati kudapan yang sederhana, yang seada-adanya.